Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini loh panggilan Allah. Kita dipanggil oleh Allah. Ya ayyuhan nas, hai manusia, ubudu, menghambalah padaku. Siapa padaku? Rabbakum, yang maha, yang sudah memeliharamu. Di sini Allah nggak pernah memanggil, hai Setiono, masuklah ke agama ABC. Nggak ada. Nggak ada perintah Allah untuk mengikuti sebuah agama. Nggak ada. Mana ayatnya? Di situ sangat jelas. Ya ayyuhan nas, manusia, ubudu rabbakum. Dipanggil oleh Allah untuk menghambakan sebagai hamba, menghamba pada Zat yang maha memelihara. Alladzi khalaqakum, yang sudah menciptakanmu. Jangan rubah jati dirimu. Bertuhan tidak harus merubah jati diri asli, jati diri masing-masing. Kita bahasa Jawa atau bahasa apa, itu jati diri kitab suci dari Tuhanmu. Kalau kau rubah, bingung, akhirnya ke Tuhan, apalan, hafalan. Membaca bahasa yang tidak kita mengerti, mana bisa selamat? Sudah ditentukan dengan bahasa seperti itu. Kita dipanggil oleh Allah, ya ayyuhan nas, ubudu rabbakum, menyembahlah pada yang maha memeliharamu. Alladzi khalaqakum, yang sudah menciptakanmu. Walladzina min qablikum, seperti orang-orang sebelum kita, yaitu para rasul dan para pengikutnya. Orang-orang sebelum kita itu kalau ditafsir dimaknai orang-orang ya seperti Syekh Utsman, Syekh Yaman, Syekh Ahmad Yahid, itu bukan. Walladzina min qablikum itu orang-orang mulai Adam sampai Isa. La'allakum tattaqun, kalau memang kamu menjadi orang yang takwa, yaitu mengikuti kehendak Allah, bukan kehendak lahirmu. Karena lahir ini udah masuk perangkap pengetahuan iblis. Kembalilah ke Zat yang maha memelihara. Itu loh panggilan Allah. Kalau ada orang yang memanggil, ya memanggil misalnya, hai Pak Suparman, kalau kamu ingin selamat, masuklah pada agamaku, menipu. Allah nggak pernah memanggil seperti itu. Hai Mas Muhadi, kalau kamu ingin masuk surga, baca ini. Kenapa dipanggil kebacaan? Dipanggil untuk menghambakan diri, tidak membaca. Karena ya ayyuhan nasu butuh. Dipanggil oleh Allah untuk sebagai hamba, bukan pembaca teks. Membaca teks masuk surga. Surganya sopo? Satu huruf, pahalanya kalau nggak punya wudhu 10, kalau punya wudhu 50, kalau dalam sholat 100. Emangnya Mbak Ari kan tak diajak rapat kok wani ngomong ngono. Kita dipanggil untuk menghambakan diri. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum, kepada yang maha memeliharamu. Kita dipelihara apa? Hambakan diri dengan apa adanya diri kita, tidak harus menjadi orang lain. Kalau kamu la'allakum tattaqun, mengikuti kehendak Allah. Kalau mengikuti kehendak pengetahuan iblis, ya silahkan. Selama hidup banyak sekali, jangan sia-siakan. Hai Mas Alek, kalau kamu makan itu kamu masuk neraka. Urusan apa surga dengan makanan? Emangnya surga itu tempat warung, nggak boleh dimasuki makanan itu? Emangnya surga itu rest area yang ada rumah makan, nggak boleh jualan itu? Panggilannya untuk menggambarkan diri, tidak untuk ngurusi isi weteng, tapi untuk isi hati kepada yang maha kuasa itu loh. Jadi harus teliti. Ketika kita mendengar katanya-katanya, arahnya panggilan dari siapa? Panggilan ke tradisi, panggilan agama, apa benar-benar panggilan Tuhan yang maha memelihara?
Kenali itu. Jadi kita di dunia ini, kalau sudah iman, saya yakin tak akan terjebak ke pengetahuan iblis. Karena apa? Sudah terikat persaudaraan, ada yang mengingatkan. Untuk yang belum terikat persaudaraan, masih mendengar katanya, masih terjebak di pengetahuan iblis. Aku yang tidak kembali kepada yang menghendaki aku hidup, menyembah hidupku saat ini, hidupku tidak kembali ke syahadat roh. Jadi kalau kita memilih iman itu pemberian. Kalau kita ingin diberi iman oleh Allah, pengetahuan dari Allah, kembalilah ke yang maha memelihara. Menyembahlah dengan apa adanya pengetahuan yang ada pada diri kita semua untuk menghadap yang maha kuasa. Kembali ke ayat tadi, karena ya di dalam surat As-Saff kita sudah diingatkan oleh Allah melalui wahyunya yang disampaikan oleh Rasulullah. Wa man adlamu mimman iftara Allah al-kadziba. Orang yang paling zalim adalah orang yang memilih pengetahuan yang menipu Allah. Allah itu zat yang maha segalanya. Kalau ilmu itu tidak bisa menyatukan alam semesta, manusia sealam semesta, kalau hanya bisa diikuti golongan-golongan, berarti itu pengetahuan tipuan, menipu Tuhan, menipu kita semua untuk bertuhan. Pengetahuan dari Allah itu untuk bisa dilakukan semua umat manusia sedunia. Pengetahuan apa? Yaitu mengetahui siapa yang menghendaki hidup. Baru satu Tuhan. Orang Inggris ya biar pakai bahasa Inggris. India ya biar pakai bahasa India. Kita hanya apa? Menyampaikan, kembalilah menyembah siapa yang menghendaki kau hidup. Sudah. Itu baru bimbingan yang menyatukan umat dunia untuk selamat. Kalau di situ iftara Allah al-kadziba, memilih masih menipu Allah, semua tausiah, semua bimbingan, kalau itu arahnya untuk memperkuat sebuah golongan, satu golongan tidak bisa diikuti seluruh umat dunia, berarti itu bukan Imam Mahdi. Bukan ajaran Imam Mahdi. Bukan ajaran ulil amri. Karena ciri-ciri ajaran Imam Mahdi menyatukan umat sedunia untuk berketuhanan yang Maha Esa, untuk menyembah zat yang Maha memelihara. Itulah ciri-ciri Imam Mahdi. Kalau dalam Al-Quran, Dzulqarnain, kalau dalam ayat yang lain disebut seorang imam. Yauma yud'a kullu unasin bi imamin, kita dipanggil oleh Allah untuk mencari seorang imam yang sudah seringkali saya utarakan ciri-cirinya. Yaitu faman utiyah kitab biyamini, orang yang membawa seluruh kitab manusia sedunia menuju jalan keselamatan. Faulaika yaqra'una kitabahum, seluruh umat manusia bisa membaca kitab sucinya untuk percaya, untuk iman kepada yang Maha memelihara. Wala tutla munafatila, di dalam bimbingan Imam Mahdi tidak ada kegelapan sedikit pun. Itu ciri-ciri yang ada dalam Al-Quran. Jadi kalau bimbingan hanya mengutamakan satu golongan, itulah tipuan-tipuan bertuhan. Innallaha la yahdi qaumad dzalimin. Allah enggak akan memberikan petunjuk kepada orang yang zalim, yang gelap. Karena iman pemberian, bukan pengupayaan. Terserah, Anda mau diberi, jenengan sedoyo, jenengan semua, mau diberi pengetahuan iman dari iblis, apa pengetahuan dari Allah. Terserah. Lalu ayat selanjutnya. Yuriduna liyudfi'u nurallah wallahu mutimmu nuri walau karihal kafirun. Orang-orang yang menipu Allah, bimbingan tipuan, yuriduna, mereka memang menghendaki
liyutfi'u menutup nur Allah, cahaya dari Allah. Syahadat roh ditutup dengan syahadat dunia. Kesetiaan kepada Allah ditutup dengan kesetiaan agama. Dari bangunan keselamatan menjadi rukun agama, bunyal Islam menjadi arkanul Islam. Mohon diteliti. Kalau Rasulullah bunyal Islam, bangunan keselamatan, beda lagi dari yang lain. Sudah rukun agama, bukan bangunan keselamatan. Syahadatnya akhirnya diucapkan, tidak menyaksikan kemahaan. Beda. Yuriduna liyutfi'u nur Allah. Mereka menutup cahaya dari Allah. Diisi dengan cahaya-cahaya agamanya, mengutamakan agamanya. Ada dalam ayatnya. Saya bicara seperti itu karena ada urutannya. Kabar dari Allah itu ada. Enggak ngawur. Al-Quran. Surat As-Saff. Kalau nggak salah ayat 7, 8, 9. Yuriduna liyutfi'u nur Allah. Mereka menghendaki menutup ketauhidan dari Allah ketika kita di alam ruh, ditutup oleh pengetahuan iblis di dunia. Mempercayai katanya. Tapi jangan khawatir, janji Allah di situ, wallahu mutimmu nurihi. Allah menyempurnakan cahayanya, pengetahuannya. Wallahu, demi zatku yang menjadi zat yang maha segalanya, mutimmu, aku yang akan menyempurnakan nuri cahayaku. Dengan mengutus ulil amri minkum. Kalau dulu mengutus para rasul, sekarang rasul nggak ada, adanya ati Allah wa ati rasul wa ulil amri minkum. Tetap Allah sayang karena janji Allah Ar-Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman zat yang maha memberi, maha pengasih. Saya kasih kamu iblis, saya kasih kamu hidup. Iblis saya beri kesempatan menyesatkanmu. Tapi saya Ar-Rahim, saya sayang, tetap saya turunkan. Saya turunkan orang yang aku tunjuk untuk menerangi cahaya pengetahuanku. Wallahu mutimmu nurihi. Allah tetap menyempurnakan pengetahuannya walau karihal kafir, walaupun dibenci, dimusuhi oleh orang-orang kafir. Ketika muncul, Allah menunjukkan cahayanya, pengetahuan tauhidnya, banyak yang menghalangi, sesat. Yang menyesatkan siapa? Orang yang iman kuping, katanya itu loh, padahal gak ngerti Arab loh ya kan. Gak ngerti, tapi sok Arab. Oh, gak iso. Ya Allah, tertutup. Sumun bukumun umyun la yaqilun. Sumun bukumun umyun la yaqilun. Sumun kopok budek, mili. Bukumun bisu, umyun picek. La yaqilun akali mate. Karena ketutup pengetahuan iblis. Buka. Jadi untuk diselamatkan oleh Allah, kembalilah menyembah untuk menghambakan diri ke yang maha memelihara. Makanya dari tadi saya urut kejadian sampai sekarang. Allah menyempurnakan pengetahuannya. Wallahu mutimmu nuri walau karihal kafirun, melalui siapa? Alladzi arsala, alladzi zat yang maha segalanya, arsala yang sudah mengutus, rasulahu utusannya, orang yang dipercaya, membawa risalah dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Bil huda, dengan petunjuk, menunjukkan arah, alamat Tuhan, menunjukkan arah selamat. Bil huda wa dinil haq, dan keyakinan yang hak, yakin pada hak itu pada yang maha memelihara. Walau karihal musyrikun, walaupun dimusuhi oleh orang-orang yang musyrik.
Jadi sangat jelas, peringatan-peringatan kabar-kabar dari Allah itu sangat jelas dan terjadi. Wal asri, terjadi demi masa innal insana lafi khusrin. Nah, setelah kita iman, wa tawasau bil haq ilal ladina amanu wa amilus sholihat. Setelah sudah iman, amilus sholihat itu amal itu melakukan menjalani hidup masing-masing untuk menghambakan diri kepada yang Maha Memelihara dengan sholihat, lapang dada, ikhlas, longgar menjalaninya. Wa tawasau bil haq, sambung ke Allah, sambunglah selalu kebersamaan kita dengan Allah. Wa tawasau bil haq, hak itu zat yang maha hak, itu Allah yang Maha Memelihara. Jadi setelah iman, hati longgar, ikhlas dalam menjalani, wa tawasau bil haq, sambung terus kebersamaan kita dengan Allah. Maksudnya sambung kebersamaan, saya bisa bekerja atas Allah yang kasih rezeki, atas ar-razaqnya Allah. Ini sambung kebersamaan dengan yang Maha Memelihara. Wa tawasau bil haq, tidak sambung dengan ilmu atau agama. Kebersamaan kita dengan yang Maha Memelihara bukan dengan yang kebersamaan dengan pengetahuan iblis. Maksudnya kebersamaan dengan pengetahuan iblis ini lo nggak bisa bersin kotor terus, melihat orang, wah kok kafir, wah kok haram, wah kok neraka, kotor terus, karena kebersamaannya dengan pengetahuan iblis. Watawasau bil haqnya tidak bersambungnya perjalanannya tidak dengan pengetahuan dari zat yang memelihara atau Allah, tapi kebersamaan dengan pengetahuan iblisnya. Ada orang gagal, jadi goblok, nyambut gaya ini, kayak aku pinter. Ini loh kebersamaan dengan iblis, dengan pengetahuan iblis aku. Itu watawasau bil haq. Sambung terus dengan yang hak, yang sejati, yang hakiki. Siapa yang hakiki? Yang Maha Memelihara kita. Jangan sambung dengan pengetahuan iblis yang sudah masuk, yang sudah diinjilkan masuk kepada kita. Ganti, dirubah kebersamaan dengan yang Maha Memelihara. Ketika kita bersyariat Allahu Akbar bersama yang Maha Memelihara, tidak bersama dengan agama atau bacaan atau amal. Dengan apa? Watawasau bis sabr, sambung pada yang hak, sambung kepada Allah itu dengan sabar, terus menyambung kesabaran. Maksudnya sabar ini, misalnya masih belum dikasih paham, masih bingung, kembalikan sabar. Allah memang masih belum kasih paham, Allah masih belum kasih sembuh, Allah masih belum kasih saya kaya. Sabar menuju Allah itu dengan sambung dengan Allah itu ya dengan kesabaran. Makanya diawali watawasau bil haq, sambung kebersama dengan yang hak, bukan sambung kebersama dengan pengetahuan iblis. Oke, bisa dipahami saudara-saudara? Buka parok, aku ngelak. Bisa, Bano. Bisa, Bano. Minum-minum, Bano. Assalamualaikum. Masuk, Bano. Assalamualaikum, Abah. Numpang naros. Waalaikumsalam, Pak Inung. Kopi juga. Mungkin ada yang tanya. Korek dulu. Bisa dipahami saudara-saudaraku? Bisa, Bano. Bisa, Bano. Tangan.
Rasul Bano. Bisa Mbak. Rahim. Gimana Pak Inung? Diulang Pak Inung, diulang gimana? Hakikatnya Bismillah. Hakikatnya Bismillah. Mau dijelaskan kan itu kan Ar-Rahman pikeun di dunia, Ar-Rahim pikeun akhirat. Jadi minta dijelasin yaitu hakikatnya Bismillah. Terima kasih Abah. Ya, tadi saya sudah bilang hakikat itu kebersamaan kita dengan yang maha memelihara. Itu hakikat. Syariat itu kebersamaan kita dengan pengetahuan dunia. Hakikatnya dari pengetahuan dunia kita rubah ke kebersamaan dengan yang maha memelihara. Itu hakikat, nggak sulit. Jadi Bismillah pun ya ditarik. Ayatnya ada, ditarik kebersamaan dengan yang maha kuasa. Jadi di situ Bismillah, zat sifat, baru setelah kenal zat, kenal sifat, baru kenal Allah, baru kenal Ar-Rahman, baru kenal Ar-Rahim. Bismillah diawali dengan titik ba. Titik ba itu kebersamaan. Huruf jar ba itu kebersamaan. Kebersamaan. Ada yang saya hidup, ada yang menghendaki hidup. B. Kebersamaan setelah hidup, kebersamaan dengan asma Allah, asmaul husna, kemahan Allah. Sifat Allah masuk ke hati, menjadi keyakinan. Semua masuk ke hati. Titik baknya masuk ke hati, titik baknya saya ada yang menghendaki hidup. Saya hidup ini zat. Saya hidup atas sifat-sifat Allah, bersamaan dengan sifat-sifat Allah. Saya dapat uang karena ar-razaknya Allah. Saya kuat karena al-jabbarnya Allah. Saya bisa melihat karena as-sami'nya Allah. Saya mendengar agar al-basirnya Allah. Baru kenal siapa Allah, kembali zat yang maha memelihara, yang selalu kemahaannya mengiringi saya. Karena apa? Ar-Rahman, Allah yang memberi. Jadi tidak menyebut dengan namaku Billy saya pengusaha tenda, dengan namaku Marsudi saya pengusaha apa. Bukan. Itu kebersamaan dengan dirimu, tidak pernah bersama dengan yang maha. Saya kaya karena saya bisa mengobati orang. Nah, itu syariat, berarti kebersamaanmu dengan pengetahuanmu, tidak dengan yang maha memeliharamu, tidak dengan yang maha segalanya. Permintaan dari Pak Inung, hakikat Bismillah. Nah, saat ini kembali ke tanya diri kita. Kita kenal Allah itu siapa? Allah adalah kemampuanku yang membuat aku kaya. Nah, berarti bukan maha, yang maha dirimu. Zat ada yang menghendaki kita hidup atas ismi, asmaul husna. Selalu bersama. Kita hidup atas kemahaan, sifat-sifat kemahaan Allah. Saya bisa bicara karena al-kalamnya Allah. Allah yang kasih suara, saya nggak punya suara, saya dikasih Ar-Rahman. Ar-Rahman, saya diberi suara. Saya bisa menyampaikan ini, saya diberi pengetahuan oleh Allah. Bukan saya pandai, saya diberi pengetahuan. Kalau diambil pengetahuan, ya pekon, gila dadak saya. Bisa apa? Kita bisa apa kalau diambil sama Ar-Rahman? Ar-Rahman diambil, enggak aku kasih, saya ambil, mau apa? Nyawa aja Ar-Rahman. Kita dikasih hidup. Baru kenal siapa Allah yang maha segalanya, yang memelihara kita hidup dengan kemahaannya. Itulah Allah. Baru Bismillah, Allah, zat yang maha segalanya. Ar-Rahman yang memberi kita segalanya. Wajah yang ganteng milik saya ini juga pemberian, ini Ar-Rahman. Ini loh, ganteng ini juga Ar-Rahman, pemberian. Mau protes, nggak mau wajah seperti ini.
Ini loh Ar-Rahman pemberian, nggak terima. Percaya Mbak Noh. Apa yang kita banggakan Pak Marsudi? Bangga, saya tertampan, gak apa-apa. Nah, kebersamaan dengan tampannya, akhirnya yang hidup nafsunya merayu janda-janda. Karena kebersamaan dengan akunya, tidak bersama dengan asma Allah. Orang iman bebas, katanya bebas, full, lost doll. Tapi kebersamaanmu dengan siapa dulu dong? Iman itu kebersamaan dengan Allah, bukan kebersamaan dengan tampan, bukan kebersamaan dengan ilmu duniamu. Lost doll, kebersamaan dengan Allah. Itu bisa kita tanya kebersamaan kita, bismillahnya kebersamaannya dengan kemahaan Allah, Asmaul Husna. Apa? Dengan pengetahuan dunia kita, dengan agama, dengan bahasa, dengan membawa status turun. Tuhanmu mana? Tuhanmu mana? Kang Jono, turunan Nabi Musa, misalnya. Oh, aku turunan Nabi Musa loh, ya aku ditongkat, tak gepok kapok gue. Kebersamaan dengan nenek moyang, gak selamat. Kebersamaan dengan Tuhan, kok bangga. Kebersamaan turunannya ngono kok kebersamaan. Ar-Rahim yang maha sayang. Sayangnya Allah itu ya di dunia Pak Inung. Kalau di akhirat udah nggak ada. Sifat-sifat Allah nggak butuh, Hindu Swarga kok butuh sifat Allah. Terus kali merdeka udah tinggal merdeka kok. Di dunia Al-Quran itu petunjuk kita di dunia untuk selamat, di akhirat ngapain di surga saya ceramah itu untuk apa? Ini Mbak Noh, masalah doa kalau dikhususi dengan Fatihah, apakah bisa Yang penting ya, iya bisa sampai dan terkabulkan. Bisa sampai. Yang penting yakin kita Allah yang mengabulkan doa kita, bukan Fatihah kita. Biar ada acara gitu loh, biar ada tradisi gitu loh Pak Jali. Silakan. Ya membaca teks Undang-Undang 45 yang nggak apa-apa, Fatihah yang nggak apa-apa. Yakin kita, mulut jangan dipercaya, pengetahuan jangan dipercaya, semua untuk percaya yang Maha Kuasa. Yakin Allah mampu menyelamatkan di kuburku. Ini yang bicara iman, rasa percaya kita, bukan pengetahuan kita. Jadi sah dengan cara apapun. Ya, syariat kan pengetahuan dunia, untuk pengetahuan dunia ini Assalamualaikum. dikembalikan ke pengetahuan yang maha memelihara. Jadi kita nggak boleh mencela cara-cara orang berdoa, cara-cara orang menyembah, itu semua kebersamaan dengan pengetahuan dunianya. Dan pengetahuan dunia itu atas kehendak Tuhan, kehendak Allah. Wal asri innal insana lafi hanya Allah. Memang lafi khusrin, Allah yang menghendaki, itu hak Allah. Makanya kita nggak boleh mencela, karena pengetahuan kita pun ya memang di berawal juga pengetahuan iblis, caraku lah yang paling benar kan seperti itu. Dan waktu kita ditegur caramu itu salah, yang nggak terima orang lain yang diperjalankan Allah beda pun yang nggak terima. Makanya bimbingan ulil amri atau imamati menyatukan ke satu Tuhan, tidak menghilangkan tradisi atau cara masing-masing. Dari pengetahuan iblis kembali ke pengetahuan siapa yang maha memelihara, itu aja. Merubahnya untuk iman itu pilihan, bukan iman itu pemberian, bukan pengubayaan. Jadi kita memilih, saya mengikuti pengetahuan iblis apa pengetahuan dari Tuhan. Saya pilih pengetahuan dari Tuhan aja lah, udah beres. Tidak ada yang dirubah dari tradisi.